Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini kita akan membahas materi baru ya tentang matriks. Matriks itu ciri-cirinya bisa kalian lihat di halaman 82 ya. Jadi ketika ada misalnya susunan-susunan angka seperti ini dalam sebuah kolom, misalnya ada data-data anak sakit berapa, yang izin berapa, yang tanpa keterangan berapa. Nah, susunan-susunan dari angka-angka ini bisa kita susun yang nantinya akan berbentuk persegi panjang seperti ini ataupun berbentuk persegi. Nah, susunan-susunan bilangan seperti ini yang berbentuk persegi panjang maupun persegi dan berbentuk terdiri dari baris-baris dan kolom-kolom seperti ini, baris-baris dan kolom-kolom, maka ini disebut sebagai matriks susunan angka-angka yang seperti ini. Nah, matriks itu kasih nama ya, seperti ini contoh halaman selanjutnya, dikasih nama dengan huruf besar, diikuti tanda sama dengan, dan angka-angkanya kita taruh di dalam tanda kurung. Nah, ini dibaca sebagai matriks A, yaitu ini angka-angkanya. Nah, dalam matriks itu ada beberapa istilah. Nah, kita bisa lihat di halaman 84. Matriks itu ada beberapa istilah. Yang pertama baris, kolom, dan elemen. Nah, kita lihat misalnya di latihan nomor 1. Ada soal di sini. Diketahui matriks A, min 2, 5, min 4, 8. Sebutkan elemen-elemen pada baris pertama. Kalau elemen-elemen artinya angkanya ya, elemen-elemen itu. Pada baris pertama elemennya adalah yang baris pertama min 2 dan 5. Kalau elemen baris kedua yaitu min 4 dan 8. Nah, jadi kalau yang angka-angka ini disebut sebagai elemen, ya ini angka-angkanya ada elemen. Kalau yang mendatar ini disebut baris dan yang menurun ini disebut kolom. Jadi kalau yang contoh nomor 2 ini ada berapa baris? 1, 2, 3, ada 3 baris dan berapa kolom? 1, 2, 3, 4. Jadi matriks ini terdiri dari 3 baris dan 4 kolom. Ada berapa elemennya? Tinggal kalikan saja kan? 3 baris dikali 4, 3 kali 4, 12. Berarti elemennya ada 12 angka. Terdiri dari 3 baris dan 4 kolom, seperti itu ya. Kalau kita lihat yang contoh nomor 5 ini, halaman 87, ini diminta membuat matriks-matriks koefisien, artinya koefisiennya kita buat menjadi matriks. Yang diminta hanya matriks koefisien ya, berarti hanya koefisiennya saja yang kita ambil. Misalkan kita kasih nama matriksnya matriks apa, kita kasih nama dulu ya, misalnya matriks A sama dengan, kita lihat yang diminta itu koefisien, berarti ambil koefisiennya saja. Ini 3 dan 2. 3, 2 sebagai baris pertama, yang di bawahnya min 4 dan 1 ini ya. Kalau tidak ada angkanya itu 1. Min 4, koefisien dari Y-nya 1. Jadilah matriks seperti ini ya. Begitu juga yang lainnya, misalnya yang D. Kalau yang D itu matriks D, baris pertama 2, 3, dan Z-nya itu koefisiennya min, ada minnya ya, min 4. Terus yang ini, min 4, positif ya, 4, min 2, Z-nya itu 1. Baris ketiganya 2, 1, dan Z-nya ini koefisiennya min 1. Nah, ini adalah matriks koefisien ya. Selanjutnya kita lihat di halaman 89. Ini menjelaskan tentang ordo. Nah, ordo ini adalah ukuran dari matriks ya. Ordo atau ukuran ini tergantung dari berapa banyak baris dan berapa banyak kolom. Kalau kita lihat contoh ini yang A, matriks A, berarti dia ordonya berapa ukurannya. Kita lihat ada berapa baris.
2 baris. Berapa kolom? 3 kolom. Artinya ordonya adalah 2 kali 3 ya. Baris dulu yang disebut ya. Barisnya 2, kolomnya 3, berarti matriks A ini adalah matriks berordo 2 kali 3, seperti itu. Jadi setelah diketahui ordo, kita bisa mengetahui juga berapa banyak elemennya. Banyak elemen itu tinggal kita kalikan saja tadi berapa? 2 dikali 3, berarti elemennya ada 6. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita bahas tentang jenis-jenis matriks. Jenis matriks ini ada banyak ya macamnya. Pertama yang matriks baris, artinya dia hanya terdiri dari satu baris ya, mudah ya. Jadi matriks baris itu hanya terdiri dari satu baris. Ini matriks A, matriks B. Matriks B juga terdiri dari satu baris. Kemudian matriks kolom, berarti dia hanya terdiri dari satu kolom ya. Matriks baris itu satu baris, matriks kolom itu satu kolom. Bisa panjang ini ya, ke bawah terus misalnya, terus ini bisa lagi ke bawah. Pokoknya yang cuman ada satu kolom disebut sebagai matriks kolom. Kemudian ada lagi matriks persegi. Matriks persegi itu ya bentuknya pasti persegi. Persegi itu seperti apa maksudnya? Artinya banyak baris sama dengan banyak kolom. Kalau barisnya 2, kolomnya juga 2. Barisnya 3, kolomnya juga 3. Jadi sama banyaknya baris dengan kolom, artinya dia disebut sebagai matriks persegi ya. Nah, selanjutnya adalah matriks segitiga. Matriks segitiga ini dia memiliki segitiga atas dan segitiga bawah. Nah, kalau segitiga atas artinya yang sebelumnya Ibu jelaskan dulu bahwa ini adalah diagonal utamanya ya. Ini diagonal utama, ini diagonal samping. Nah, diagonal utama ini yang akan menjadi penentunya. Diagonal utama ini kan sebuah angka, semuanya berupa angka ya. Kalau di bawah dari diagonal utama ini semuanya 0, berarti dia disebut sebagai matriks segitiga atas. Di atasnya yang angka-angka ya. Nah, kalau yang ini, yang di atasnya 0, di atas dari diagonal utama, angkanya semuanya 0. Berarti dia disebut sebagai segitiga bawah. Nah, jangan terbalik ya. Ada segitiga atas. Segitiga atas itu 0, 0 semuanya di bawah. Kalau segitiga bawah, 0-nya yang di atas ya. Selain itu, ada juga matriks diagonal dan matriks identitas. Matriks dikatakan sebagai matriks diagonal jika diagonalnya saja yang berupa angka. Diagonal utamanya berupa angka. Sedangkan yang lainnya angka 0 ya. Dia hanya diagonal utamanya yang berupa angka dan angka yang elemen lainnya bernilai 0 ya. Bisa diingat ya, kalau matriks diagonal itu hanya diagonalnya saja yang berupa angka ya. Nah, selain matriks diagonal ada juga matriks identitas. Matriks diagonal dan matriks identitas ini hampir sama, diagonalnya dia berupa angka ya. Tapi khusus untuk identitas diagonalnya hanya angka 1 ya. Kalau identitas ingatkan bahwa diagonalnya adalah angka 1 saja. Kalau matriks diagonal tadi kan yang diagonalnya ini boleh bermacam angka ya. Tapi kalau identitas hanya angka 1 sebagai diagonal utamanya. Dan yang lainnya adalah angka 0. Ada lagi matriks datar dan matriks tegak. Nah, matriks datar ya dia berbentuk persegi panjang yang mendatar. Ya. Kalau yang bentuknya seperti ini, persegi panjang yang ke bawah seperti ini, dia disebut sebagai matriks tegak ya. Jadi kalau yang bentuknya persegi panjang mendatar disebut matriks datar. Kalau dia yang memanjang ke bawah seperti ini disebut sebagai matriks tegak. Bisa dibedakan kan? Mendatar itu seperti tidur,
Kalau yang matriks tegak itu ya yang berdiri ya. Nah, itu untuk jenis-jenis matriks. Nah, setelah kita mengetahui ordo tadi ukuran dari matriks ya, kemudian kita juga mengetahui jenis-jenis dari matriks, ada lagi tentang transpose. Nah, transpose, ingat transpose itu maksudnya seperti apa? Mungkin kalian pernah mendengar ya, transpose itu perpindahan seperti itu. Nah, begitu juga pada matriks. Kalau matriks, transpose itu biasanya dilambangkan dengan tanda petik seperti ini ya. Atau bisa juga dengan huruf T di atas ini. Nah, sama saja artinya ya. Tanda petik seperti ini boleh, atau bisa juga ada buku-buku lain yang menulisnya dengan huruf T, T kecil di sini. Ya. Nah, transpose itu perpindahan, jadi memindahkan yang barisnya berubah menjadi kolom dan kolom menjadi baris, ya. Seperti ini, matriks A. Barisnya adalah 3, min 2, dan 0. Dia ditransposkan, maka baris ini berubah menjadi kolom. Baris kedua berubah menjadi kolom kedua. Bisa dipahami ya? Kalau transpos, ibu ulangi, baris pertama menjadi kolom pertama, baris kedua menjadi kolom kedua ya. Seperti itu. Ordonya juga jadi berubah. Ini ordo berapa? Masih ingat tadi ordo bagaimana caranya? Ordo 2 baris kan? 2 kali 3. Ini ordonya adalah 2 kali 3 kolom. Kalau yang ini 3 kali 2 ya. 3 barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Berarti 3 dikali 2. Terbalik jadi ya, kalau ditranspos asalnya 2 kali 3 menjadi 3 kali 2. Seperti itu. Itu untuk transpos atau putaran seperti itu ya. Jadi baris menjadi kolom. Nah, kita lihat contoh yang nomor 5 ini lihat, itu minta ditransposkan, artinya yang A baris ini menjadi kolom, baris pertama menjadi kolom pertama, baris kedua menjadi kolom kedua. Nah, ini juga barisnya menjadi kolom, baris kedua menjadi kolom kedua, baris ketiga menjadi kolom ketiga. Ini juga baris pertama 94 min 2 3 menjadi kolom pertama, baris kedua menjadi kolom kedua, baris ketiga menjadi kolom ketiga, baris keempat menjadi kolom keempat. Tapi kita lihat ini, elemen-elemennya tidak berubah ya, 9, 9, 4, sini 4. Nah, semuanya tidak berubah letak elemennya jadinya. Artinya walaupun ditransposkan, dia tetap menjadi dirinya kembali ya. Walaupun sudah ditransposkan. Nah, ada juga matriks yang seperti ini nanti ketemu. Ini disebut sebagai matriks setangkup. Setangkup itu artinya walaupun diputar, dia tetap seperti itulah, tidak berubah. Elemen-elemennya tidak berubah, lihat ya, tidak ada yang berubah letak elemennya. Kalau sudah transpos dia tetap tidak berubah elemen-elemennya, maka dia disebut matriks simetris atau setangkup, seperti itu. Yang terakhir yang akan Ibu jelaskan di sini adalah kesamaan dua matriks. Nah, kesamaan dua matriks ini penting ya, nanti akan ketemu di contoh-contoh soal tentang operasi matriks. Nah, kesamaan matriks ini seperti ini. Ketika matriks A, B, C mempunyai ordo yang sama, yaitu berordo 2 kali 3 semua ya, 2 baris kali 3 kolom semuanya. Kemudian elemen-elemen seletak kita lihat dulu. Ini pertama sudah kita lihat sama semua ordonya ya. Kemudian kita cek lagi elemen-elemen seletaknya sama tidak antara A dengan B yang seletak. 3 seletak dengan 4 sama letaknya, tapi dia berbeda ya. Min 2 di sini 3, di sini 7, di sini min 6, berbeda. Elemen-elemen yang letaknya sama dia berbeda angka-angkanya, berarti dia tidak sama ya. Yang mana yang sama? Yaitu yang A dengan yang C. Lihat elemen yang seletaknya dia sama. Di bawah ini 6, di sini
6, 7 di sini 7. Semuanya sama. Artinya antara yang mana yang sama? Matriks A dan matriks C ya. Kalau matriks A dan matriks B dia tidak sama ya. Bagaimana dengan matriks B dan C? Sama tidak? Ya, dia juga tidak sama ya antara B dan C. Seperti itu. Nanti ini akan pengaplikasiannya kita kerjakan pada operasi matriks di pertemuan selanjutnya. Itu saja untuk perkenalan matriks, silakan dipelajari. Diingat-ingat kembali apa tadi artinya ordo, jenis-jenis matriks, kemudian kesamaan matriks, dan lain sebagainya, dan transpos juga tadi ya. Silakan dipelajari, diingat-ingat kembali, nanti akan kita masuki materi yang lebih dalam pada pertemuan selanjutnya. Demikian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.